Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai akuntansi keuangan menengah untuk bab akuntansi PPH ya atau PSAK 46. Nah, pada pertemuan sebelumnya Pak Eci sudah membahas mengenai yang contoh soal yang ini ya, yang ada di slide-nya Pak Lutfi Mahrus. Slide-nya Pak Lutfi Mahrus. Dan di sini kita ada sedikit perbedaan mungkin ya. Di sini kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah laba sebelum pajaknya 60 miliar, artinya di atas 50M. Di atas 50M apa? Di atas 50M ini adalah omsetnya. Kenapa demikian? Karena di sini laba sebelum pajak aja udah di atas 50M, apalagi omsetnya gitu ya. Nah, oke. Nah, dari soal ini kita bisa pahami bahwa ini tipe soal yang berbeda. Bahwa di sini kita diketahui yang diinginkan dari soal ini adalah apa? Adalah kalian harus mencari yang namanya ini ya, beda temporer dan beda tetap ya. Kemudian kalian klasifikasikan ini semua menjadi apa? Menjadi koreksi fiskal negatif atau positif ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kredit pajaknya sudah ada ya. Seperti ini contoh soal yang seperti ini dan dia di atas 50M. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Contoh soal yang kedua adalah ini kita sudah dalam bentuk gelondongan. Nah, nanti yang didefinisikan lebih detail adalah kredit pajaknya ya. Nah, seperti apa contohnya kalau di slide-nya Pak Lutfi itu ada di yang contoh satu gitu ya, contoh satu yang ini. Nah, yang ini ya. Hanya saja di sini saya sedikit modifikasi bahwa di sini kan sama-sama 50 miliar ya, di atas 50 miliar. Nah, bagaimana kalau kita di antara di antara 24,8 miliar omsetnya ya, sampai dengan 50 miliar. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya mengacu ke Undang-Undang PPH ya, 1984 atau Undang-Undang 36 2008 sebagai mandat terakhir dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Omnibus Law ya, bahwa kalau dan di Omnibus Law pun belum berubah ya pasal ini. Ini diatur di pasal 31E ya, 31E Undang-Undang PPH. Nah, seperti itu. Nah, di antara apabila omsetnya terletak di antara 4,8 sampai 50, maka dia mendapatkan fasilitas ya, harus dibedakan. Ada porsi yang mendapatkan fasilitas 50% dan ada porsi yang dia full ya dari tarif PPh pasal 17 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah contohnya adalah sudah di atas 50M. Berarti ini cuma langsung dikali dengan tarif PPh pasal 17 26% ya. Hanya saja di sini kan tahun 2020. Nah, perhatikan pajak berlakunya bukan 25% ya. Pajak yang berlakunya seharusnya adalah berapa? 22% berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini 22% ya. Per kapan, Pak? Per 2020 sampai 2021 ya. Nanti per 2022-23 akan lebih turun lagi seperti itu ya. Jadi bertahap. Nah, sekarang seharusnya memang bukan 22%, tapi 22%. Kalau ingin 20%, maka ini dihapus 2019 ya, seperti itu. Nah, sekarang ini sedikit soal ini akan saya modifikasi ya, agar kita bisa coba mengerjakan kalau dia di antara 4,8 sampai 50M ya. Oke, nah baik kita langsung pindah aja ke Excel-nya. Nah, Excel-nya seperti ini, sini sudah Pak Eci modifikasi sedikit ya. Nah, di sini pada dasarnya karena kita coba baca dulu ya. Jadi adalah contoh yang kedua, jadi Pak Eci buat berapa contoh nih ya. 4,8, 48 sampai 50, di atas 50 ya. Nah, yang video sebelumnya sudah dijelaskan yang ini ya. Yang contoh 3 ya, cuman sengaja dijelasin dari belakang dulu ya biar gampang. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh yang kedua yang omsetnya terletak di antara 4,8 sampai 50M ya. Nah, dari sini kita coba lihat di sini sedikit Pak Eci modifikasi ya, 40M dan di sini 2019 ya, agar tarifnya tetap ya 25% kalau di atas ya, yang tidak kena fasilitas ya. Nah, di sini laba sebelum pajaknya dibagi dua. Kalau di contoh Pak Lutfi kan tidak. Nah, di sini sengaja dibagi dua. Penghasilan neto dalam negeri adalah 8,5M, penghasilan neto luar negeri adalah 25M. Kenapa demikian? Karena ada PPh pasal 24. Nah, yang ini ya. Nah, Pak Izzy ingin menggarisbawahi yang ini nih ya.
Kalau ada PPh pasal 24, maka kita harus melakukan perhitungan berapa maksimum kredit pajak luar negerinya, seperti itu ya. Sehingga kita harus tahu dulu berapa penghasilan neto luar negerinya. Nah, di sini sudah diketahui ya, sudah dimodif sedikit ya 25M. Nah, kemudian perbedaan permanen koreksi positif 240 juta. Nah, ini koreksi temporernya negatif sama positif ya, 400 sama 600. Ini kalau kita jumlahkan 200. Kemudian di sini ada saldo DTL ya, DTL liabilitas pajak tanggungan sebesar 180 juta. Nah, kalau contoh sebelumnya kita mencari tahu berapa total beda permanen yang positif dan berapa beda temporer yang positif atau negatif gitu ya. Nah, kalau di contoh ini kita ini sudah gelondongan langsung diketahui. Nah, yang belum adalah apa? Kredit pajaknya lebih detail. Nah, jadi ada contoh yang pertama di mana beda tetap dan beda permanen itu yang lebih detail dan kita tugasnya mencari berapa KF koreksi fiskal positif atau negatifnya. Nah, contoh kedua adalah yang didetailkan adalah kredit pajaknya. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana bentuk soal nantinya. Iya, gabungan di antara keduanya tentunya ya. Tapi tenang aja Pak Eci, bukan dosko ya. Jadi feel free dong untuk ngomong seperti ini ya. Dan Pak Eci juga tidak terlibat dalam penyusunan soal ya. Jadi ya, insya Allah tidak ada maksud untuk membocorkan ya. Oke, karena memang tidak tahu juga soalnya kayak gimana. Oke, nah sekarang kita akan bahas lagi apa aja sih detail dari kredit pajaknya. Yang pertama PPh final ya 200 juta. Ya, kemudian di sini setelah dipotong ya, ini PPh-nya ya. Dari apa? Dari penghasilan sewa tanah bruto sebesar 2 miliar. Nah, perhatikan di sini sewa tanah. Kalian udah belajar tentang leasing ya. Dan leasing itu di sini penghasilan sewa, berarti dia adalah sebagai lessor. Nah, apakah dia finance lease atau dia operating lease? Seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau dia finance lease, maka sebetulnya penghasilan atas sewa itu dia dikecualikan di PP pasal 23 ya, seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah itu kalau sewanya bukan tanah bangunan. Kalau ini kan tanah bangunan. Nah, kalau tanah bangunan diatur di PP tersendiri, di peraturan pemerintah tersendiri, di mana dia kena pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, dan kalian harus perhatikan kalau dia kena PPh final, sewa tanah atau bangunan tidak dilihat lagi apakah di SGU-nya itu sewa guna usahanya atau leasingnya itu hak opsi atau tidak. Pokoknya kalau judulnya tanah atau bangunan dia kena final. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini supaya sih kita coba breakdown ya bahwa ini diasumsikan adalah direct finance lease ya. Apa kalau direct finance lease? Ingat, kalau direct finance lease itu kalau dia fair value sama dengan cost ya, fair value sama dengan cost gitu ya. Nah, kalian coba buka kembali chapter 17 ya. Atau chapter tentang kok 17 ya, chapter tentang leasing ya. Nah, kemudian di sini beda permanen, koreksi negatif dan belum termasuk dalam data di atas. Nah, ini ya dalilnya nih bahwa yang beda permanen yang ini nih, beda permanen koreksi positif ini belum including yang nomor 1. Boleh dong, suka-suka yang bikin soal ya. Oke, yang kedua sekarang, PPh 23 tidak final atas penghasilan sewa traktor dan alat berat ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, kalau ini kan non tanah dan bangunan, berarti dia objek 23. Hanya saja kalian perlu perhatikan ada pengecualian dalam objek 23, yaitu apa? Kalau dia SGU-nya adalah dengan hak opsi atau kalau istilah akuntansinya itu adalah BPO. SGU itu apa? Sewa guna usaha atau leasing gitu ya. Leasingnya dengan bargain purchase options atau hak opsi. Nah, kalau dia dengan BPO maka dia tidak terkena PPh 23 ya. Seperti itu. Dan artinya apa? Penghasilannya masuk semua ke penghasilan neto dari usaha atau penghasilan neto lainnya sehingga nanti dia akan dikenakan tarif PPh badan ya. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang ini maka ya sudah kita asumsikan bukan BPO ya dan dia dari finance list dan sudah termasuk dalam laba komersial ya. Jadi 6 miliar ini udah including ke dalam laba yang komersial. Ya laba yang mana Pak? Ya dalam negeri lah ya, udah pasti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian artinya ini merupakan aman ya.
Nah, karena dia dari finance list dan juga bukan tidak ada BPO-nya atau tidak hak opsi, maka dia boleh kena PH23. Kemudian yang ketiga sekarang ya. Oke, yang ketiga adalah penghasilan dari luar negeri sebesar 25 miliar ya, seperti itu. Nah, ini nih seperti yang atas. Telah dipotong pajak di luar negeri sebesar 7,5 miliar, hitung PP24 yang boleh dikreditkan terhadap penghasilan luar negeri. Nah, di sini sedikit Pak Eci modifikasi. Kalau di contohnya Pak Lutfi kan di sini 6 miliar ya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini adalah 6 miliar ya. Dengan contoh yang sama ya, cuman ini diubah dikit ya, bukan 150 miliar. Nah, dengan 6 miliar ini dapat dari mana gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke ilmu pajak, sebetulnya enggak, apakah benar ya, ini Pak Eci kurangin. Ya, kemudian juga di sini ada 7,5 miliar yang udah dipotong. Apakah maksimum kredit pajaknya adalah 7,5 miliar atau kurang dari ini? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, kita skip dulu. Kita bahas yang 4. Keempat nih PP 22, oke ini udah oke. Kemudian 25 adalah 1 miliar. Nah, yang menjadi kredit pajak adalah yang 2, 3, dan 4 ya. Nah, kemudian tarif pajak berlaku adalah 25%. Nah, sesuai ya, ini 2019, ini 25%. Oke, kita bahas kan cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya adalah pertama, kita harus menuangkan dulu ya omsetnya 40 M ya, ingat. Kemudian penghasilan neto dalam negeri kita tulis 8,5 M ya. Kemudian juga yang ini ya, kemudian 25 M yang dari luar negeri. Nah, totalnya berapa? 33,5 M ya. Nah, kemudian kita jumlahkan koreksi positif 240 juta. Nah, ini juga 240 juta. Nah, dan belum termasuk koreksi negatif beda tetap ya, sehingga ini kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Apakah dia koreksi fiskalnya itu permanen? Ya, udah ada sih dan koreksi negatif. Nah, mungkin pertanyaan kenapa permanen, Pak? Kenapa permanen? Karena dia 4 ayat 2, maksudnya final. Kemudian kenapa koreksi negatif, Pak? Karena kalau dia final, maka ini tidak boleh, ini harus dikoreksi. Tidak boleh dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17 ya. Nah, sehingga apa? Ini berkurang. Kalau revenue berkurang, berarti apa? Net income berkurang. Net income berkurang, maka teksnya pun akan berkurang gitu ya. Sehingga teks yang berkurang, maka koreksinya adalah negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini berarti minus 2 miliar ya. Bukan yang sudah dipotongnya, karena yang dipotongnya adalah pajak. Sedangkan yang kita koreksi adalah apa? Selisih penurunannya, yaitu 2 miliar ini. Ya, seperti itu. Karena kan dikoreksi menjadi 0, berarti 2 kurang 0 ya. Sama dengan, atau 0 kurang 2. Sama dengan berapa? Minus 2 miliar. Ya, berarti negatif. Ya, ya negatifnya karena tadi ya, nggak serta-merta 0 kurang 2 adalah koreksi negatif ya. Kalau dia revenue iya, tapi kalau dia pendapatan tidak. Kalau dia expense tidak. Nah, sekarang di sini kita lihat beda waktu. Beda waktu ada nih, negatif dan dia positif ya. Oke, nah kita jumlahin semuanya. Jumlahin dapatlah 31,940 miliar ya. Nah, dari sini perhatikan dan perhatikan. Dia kena fasilitas pasal 31E ya. Kenapa? Karena dia threshold-nya di bawah 50 miliar ya. Oke, nah kalau kita buka lagi ya contoh yang di pajak ya, mana ya tadi slide-nya ya. Oke, nah ini ya, kita buka sedikit slide perpajakan ya, kebetulan Pak juga ngejar pajak loh, tapi nggak di stan ya. Nah di sini, maka kalian bisa perhatikan bahwa di sini, ini kan PKP dari PB yang menjual fasilitas ya. Nah kemudian, gimana cara menghitung yang A ini? 4,8 dikali PKP dibagi dengan penghasilan bruto ya. Nah, seperti itu. Coba kita masukkan lagi rumusnya ya. Berarti kita cari yang dengan fasilitasnya dulu ya. Berapa? Ya, kita hitung ya seperti itu. Nah, ya udah kita hitung aja, tinggal apa namanya? Kita ingin mencari pada dasar ini kenapa rumus ini berlaku? Karena kita omsetnya di bawah 4,8 50 M. Itu yang pertama. Kemudian kita ingin mencari porsi dari PKP ini yang dikenakan fasilitas 50%. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ya kan patongannya adalah 4,8 M ya. Dan 4,8 itu tandingannya adalah 50 miliar. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini langsung tuh 4,8 ya, yang ini ya. Kalau kita lihat ya, yang ini nih. Nah, tuh ya 4,8.
Kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan si 40M ya, seperti itu. Oke. Dibagi dengan ini ya, sesuai dengan si penghasilan brutonya. Nah, itu ya. Dibagi dengan penghasilan brutonya atau omsetnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dapatlah berapa? Nah, itulah yang menjadi porsi dari apa? Porsi dari penghasilan bruto, persentase ya dari penghasilan bruto yang dikenakan 4,8M ya, atau yang dikenakan tarif dengan penurunan 50%. Nah, berapa persen tuh? Nah, dapat. Nah, kemudian persentase tersebut nanti dicari dari mana? Dari si PKP-nya. Nah, gitu ya. Jadi pada dasarnya logik dari pasal 31E itu adalah kita ingin mencari porsi 4,8M dari total penghasilan bruto yang di atas 4,8M gitu ya. Berapa persen gitu. Nanti persentase itu yang akan dikenakan ke dalam PKP-nya. Sehingga nanti yang diambil adalah PKP persentase dari PKP yang nanti akan kita kenakan tarif 50% ini ya, atau 0,125 atau 12,5% ya. Seperti itu. Nah, dapatlah berapa? Dapatlah adalah bentar ya, 3,8 miliar ya. Baru dikalikan dengan apa? Dengan 12,5%. Hasilnya sekian. Nah, kalau gitu berarti 3,8M ini adalah porsi dari PKP yang dia nanti akan yang dikenakan dengan penurunan tarif ya 50%. Nah, berarti sisanya nanti dikenakan fasilitas, apa yang tanpa fasilitas ya. Langsung utuh 25%. Ya udah tinggal dikurangin ya. PKP dikurangin dengan alokasinya sama dengan ini. Tinggal dikali tarifnya 25% sama dengan 7,026 miliar. Kita jumlahkan hasilnya adalah 7,5 miliar. Nah, itu caranya ya. Oke, kemudian kredit pajaknya. Nah, pertama PPh 22 400 juta. Yang ini ya, bea cukai. Aman. PPh 23 berapa Pak? Langsung diambil kredit pajaknya ya. Nah, ini 120 juta. Ini kenanya 2% ya kalau dia sewa ya. Jadi rumusnya itu adalah budiroh saja, bukan padiroh ya. Bunga, dividen, royalti, hadiah saja, sewa jasa ya. Nah, jadi selain sewa tanah atau bangunan tentunya ya. Kalau tanah atau bangunan kan kena pasal ayat 2 ya. Nah, berapa persen? 2%. Ya udah tinggal dikalikan 2% kali 6 sama dengan 120 juta. Dapat deh. Nah, ini 23. Dan ini yang menarik. Ya, kita hitung maksimum KPLN ya, kredit pajak luar negerinya. Ya, dari mana Pak caranya? Gampang aja. Pada dasarnya kita cuma tinggal mencari berapa sih yang dipotong di luar negeri, 7,5M. Nah, kalau kita mengacu ke pasal 24 ya, di penjelasannya ada ya, di penjelasan pasal 24 bahwa cara menghitungnya. Pasal 24 apa Pak? Ini kalau saya bilang pasal 24 konteksnya bukan KUP dan bukan PPN tentunya ya. Tapi ini adalah Undang-Undang PPH tahun 1984 atau Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di sini pada dasarnya kalian gampang aja, men. Udah gampang, gampang. Gimana caranya, Pak? Sikat aja. Kalian pada dasarnya berapa maksimum kredit pajak luar negerinya adalah dengan mencari ya yang porsi dari penghasilan luar negeri ya. Nah, kayak gitu. Caranya gimana? Ya udah tinggal di iniin aja. Nah, saya memakai rundown ya atau pembulatan ke bawah. Ya, di sini caranya adalah ya tinggal kita ingin mencari ya persentase dari penghasilan luar negeri. Nah, ini ya. C4, C5 ya. Nah, ini C4, kemudian yang ini C5. Nah, gitu ya. Nah, ini berapa persen sih sebetulnya persentase penghasilan luar negeri? Nah, menurut pasal 24 bahwa yang bisa dikenakan ya, maksimum kredit pajak yang bisa kita kreditkan itu tidak semuanya, tidak sejumlah apa yang udah dipotong di luar negeri, tidak. Tapi sebesar persentase ini, persentase porsi dari penghasilan luar negeri ya terhadap penghasilan netonya, total penghasilan netonya, total PN. Nah, nanti porsi penghasilan luar negeri ini, inilah yang akan kita kalikan dengan total PPh terutama. Sehingga nanti dapat berapa dari 7,5M ini yang merupakan jatah
yang penghasilan luar negeri. Akhirnya dapat deh. Berapa, Pak? Ya udah, tinggal dikalikan aja ya. Jadi 25 dibagi dengan 33,5 dikali dengan PP terutangnya 7,5. Hasilnya adalah seperti ini. 5,6 miliar. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwasanya oh ternyata 5,6 miliar maksimalnya. Nah, maka PPh yang dipotong di luar negeri tidak boleh melebihi 5,6 miliar. Hasilnya harus berapa, Pak? Harus maksimum segini. Jadi kalau dipotongnya ada 7,5 M berarti tetap yang dikenakan adalah 5,6 miliar gitu ya. Nah, itu. Kemudian lanjut ya. Jadi PPh 24 is clear ya. Sekian. PPh 25 sekarang. PPh 25 adalah yang 1 miliar ini. Oke, no issues ya, tinggal dikenakan saja ya. Nah, total kredit pajaknya berapa? Tinggal kalian jumlahkan ya, tinggal kalian jumlahkan ke sini ya. Hasilnya adalah 7,121 miliar. Nah, berarti PPh kurang bayar berapa, Pak? Tinggal 7,5 dikurang dengan kredit pajaknya sama dengan 384 ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah apa, Pak? Yang terakhir adalah berapa persentase pajak tanggungan. Nah, ini yang seru. Saya sudah menanyakan ke beberapa dosen pajak ya, yang pengajar di jurusan pajak. Nah, sempat diskusi juga dan akhirnya we come out with this idea bahwa kalau kita menerapkan PSAK 46 ya kita lihat beda waktunya pun ini ijtihad saya ya. Ijtihad saya adalah ya tetap dikenakannya adalah sebesar 200 juta dikalikan dengan tarif pengurangannya. Seperti itu ya. Nah, persis seperti ini ya. Kenapa? Karena saya beristihad bahwasanya menurut saya total pajak tangguhan itu yang akan kita kita jurnal dalam bentuk DTL gitu atau DTA itu dikenakan terhadap beda waktu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apabila dia beda waktu ya. Ini nih, berapa totalnya? 200 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selisihnya adalah 200 juta dikali dengan tarif. Ya, dikali dengan tarif pasal 17. Nah, masalahnya adalah, ini kata PSAK 46 ya. Ini kata PSAK 46. Jadi ini gabungan ya. Gabungan dari ilmu pajak sama ilmu akuntansi ya, PSAK 46. Nah, sekarang masalahnya adalah tarif pasal 17 ini sudah 17A ini nanti ya atau digabungkan dengan pasal 31E. Karena omsetnya adalah kurang dari 50 miliar. Nah, terus gimana, Pak? Terus ya sudah, akhirnya ya udahlah biar mudah 200 juta ini berarti mengikuti gitu ya karena dia di bawah 4,8 M ya udah langsung aja deh dikalikan dengan tarif ini ya 0,125 ya seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau dia nanti terletaknya ternyata total koreksi fiskal yang beda waktunya itu ternyata besar, Pak. Misalkan misalkan 5 M gitu ya, misalkan 5 M. Nah, maka ini kan udah di atas 4,8 M, Pak. Berarti gimana, Pak? Apakah ada pembagian seperti ini atau enggak gitu? Nah, itu dia ya. Masalahnya gini, kalau kita mau langsung bermain-main dengan angka agar konsistennya itu adalah konsisten ya. Kalau dia agar dia bisa konsisten dengan dengan pengenaan tarif fasilitas dan tanpa fasilitas maka silakan. Nanti ini ada yang 12,5% ya. Nah, kemudian ya sisanya adalah yang 25% gitu ya. 20%. Itu silakan saja. Nah, gitu ya. Silakan saja. Nah, nanti tinggal dihitung aja gimana caranya ya. Seperti itu. Nah, tapi di sini contohnya nggak mau yang se-complicated itu lah. Langsung aja yang hanya 200 juta sehingga langsung dikenakan tarif yang ini ya. Nah, oke. Kemudian dari situ ya udah tinggal dikenakan aja 25 juta. Nah, dan gimana caranya? Cara jurnalnya? Ya udah, jurnalnya. Nah, untuk jurnal yang nomor 1 ya sampai mana ya? 4 ini adalah jurnal tengah tahun ya. Dari mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Desember lah. Kita anggap demikian ya biar mensimplifikasi saja. Ya, jadi ini jurnal tengah tahun. Nah, nomor 5 ini adalah jurnal akhir tahun per tanggal 31 Desember ya. Jadi kredit pajaknya kan tentunya dikreditkan di akhir tahun dong ya. Oke, kita catat saja caranya gimana? Pertama cash, saya sengaja bahasa Inggris biar gampang. Cash pada prepaid PPh 22 ya.
untuk mencatat PPh final ya. Jadi awalnya dipotong kan. Ya, jadi kita menerima list revenue maka dipotong oleh si apa namanya yang lesi ya, oleh si lesi ya. Sehingga kita ya udah langsung prepaid ya. Cash yang diterima tentunya berkurang ya. Kemudian pemotongan PPh dari 23 atas list revenue juga, tapi dari yang non sewa tanah bangunan maka dikenakan PPh 23 ya, seperti itu lebih kecil. Nah, kemudian untuk PPh luar negerinya, nah ini pada saat pertama pada dasarnya di sini sebetulnya bisa catat dua ya, bisa dicatat dengan dua cara sebetulnya ya. Apa namanya Pak, bisa langsung 7,5 M dulu ya, nanti di bawah 5,6 M. Nah, mau kayak gitu juga bisa sih, tapi bisa juga kayak gini ya, 5,6 M. Cuman ini biar karena kan penghitungan pajak akhir tahun kredit maksimum kredit pajak luar negeri itu baru diketahui di akhir tahun, ya kan? Sehingga saya memilih tidak menggunakan cara ini, langsung aja misalkan ya. Ini tadinya biar cepat aja sih sekalian cek sum ya, 7,5 M. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, nanti pada saat di akhir tahun, nanti kita akan sesuaikan yang dipotong hanyalah 5,6 M ya, 5,6 M. Sehingga apa? Sehingga nanti ada selisihnya itulah yang dibebankan menjadi other expense, bukan income tax expense. Nah, ini saya berbeda dengan Pak Lutfi dan tim Dosko ya. Karena menurut saya mengacu ke Undang-Undang PPh dalam hal ini. Jadi ketika mereka apa namanya beban yang tidak bisa dibebankan atau di apa namanya tuh yang dikenakan yang tidak bisa dikreditkan lah ini ya. Nah, PPh yang tidak bisa dikreditkan maka boleh dianggap sebagai beban, maka boleh dibebankan sebagai biaya gitu loh maksudnya ya. Sehingga masuknya ke other expense bukan ke income tax. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Di sini kita catat 7,5 M dulu, kemudian di sini prepaid 22, prepaid 25 sekian ya. Nah, ini penyetoran ke si apa namanya? Ketika dipungut ya, sorry, ketika dipungut kalau 22 itu dipungut ya. Oleh siapa? Oleh BC. Tapi kalau 25 dia store sendiri ya, dia store sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang ketika di akhir tahun, ketika di akhir tahun kita harus perhatikan ya, ketika di akhir tahun income tax expense-nya adalah ini kita semua balik ya, dari mulai PPh 22 sampai PPh 25 ya. Jadi yang dua tunggu bentar ya, kita kurang atas. Oh, udah. Oke, nah yang ini dua-dua yang atas ya, yang ini. Kemudian mana lagi? Kemudian yang 23 yang ini ya. Kemudian 24 yang mana? Yang tadi KPLN ya, udah dihitung di atas ya. Nah, kemudian 25 yang mana? 25 yang ini 1M ya. Nah, sisanya adalah income tax payable dan ini pun udah dihitung di atas ya. Hasilnya adalah sekian. Nah, baru setelah itu apa? Kita udah dipotong tuh prepaid 24 7,5 M. Nah, ini kita bebankan sebagai other expense. Gimana caranya, Pak? Ya udah tinggal di apa namanya? Ini sama dengan tunggu bentar ya, ini tinggal 7,5 M dikurang dengan apa yang sudah dikreditkan ya 5,6, hasilnya adalah 1,898 sekian ya. Nah, inilah yang akan PPh yang dipotong di luar negeri itu karena tidak bisa dikreditkan ya, maka kita bebankan sebagai biaya. Biaya apa? Biaya lainnya. Bukan masuk ke income tax expense. Kenapa, Pak? Karena ini berbasis undang-undang. Gitu ya. Ini diperkenankan berdasarkan undang-undang. Yang masuk ke income tax expense hanyalah PPh terutang setelah dikurangi dengan kredit pajak gitu ya. PPh yang masih PPh kurang bayar atau PPh yang masih harus dibayar ya. IMH atau kalau ini dalam hal ini adalah kurang bayar. Seperti itu ya. Nah, barulah selisih apa namanya? Terakhir adalah kita menjurnal deferred tax asset pada deferred tax revenue. Kenapa? Karena di sini saldonya adalah positif sehingga dia deferred tax asset. Pasangannya pada revenue dong gitu ya. Nah, tapi karena dia sudah memiliki saldo DTL ya, maka kita tutup si DTA ini ke DTL ya. Sehingga DTL pada DTA. Nah, ini kalau kita satukan sama seperti yang jurnalnya Pak Lutfi, yaitu apa? DTL pada apa? Pada eh, revenue ya, deferred tax revenue ya atau revenue. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu aja yang mungkin bisa Peci sampaikan terkait akuntansi PPh di mana omsetnya itu terletak di antara 4,8 sampai dengan 50 M.
Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.